prestasi. Mana hakiki dan mana kesuksesan yang palsu. Hanya dengan ilmu itulah yang akan membuat hati kita terbuka, pikiran kita teringat tentang apa yang agung menurut Allah Subhanahu wa taala. Napa terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda au kama fi ma'nahu, yang dalam kandungannya adalah man talabal ilma yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ard. Barang siapa yang rajin menuntut ilmu, ya, mboten mek ngenteni malam Senin, tapi pancen mbronto rakus selalu ingin menambah ilmu. Orang yang selalu ingin menambah ilmu, selalu ingin ngaji, yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ard. Ia dipanggil oleh Allah, oleh para malaikat Allah, 'aziman fi malakutis samawati wal ard, sebagai manusia yang agung di saantero langit dan bumi. Mugi-mugi kula panjenengan saya diparingi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala, nggih menika rezeki karep, ati karep, nggih. Ragae juga kuat untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita niatkan, kita hadir di majelis ini, niat memang betul-betul mencari ilmu dan menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari kemanfaatan sekaligus menebar kemanfaatan. Siapa tahu dengan kehadiran kita ini orang lain mengambil manfaat. Ingat karena kita. Wa tadzakkura, niat ngalapi tutur, mencari untuk membangunkan hati, membangunkan pikiran. Sekaligus wa tadzkir, niat ngengetaken kanca, ngengetaken tangga, ngengetaken keluarga. Mugi-mugi dengan kita mengingatkan diri kita, keluarga kita jadi ingat, tetangga kita jadi ingat, putra-putri kita jadi ingat, barokah kesumrambahipun rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat meratanya hujan rahmat karena barokahnya ilmu. Ikut niatnya para ulama, para muhadditsin, termasuk Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, kita ikut niat mereka. Wa alamana wa sa'ad Imam Al-Habar Qutub Semalan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih wa alamana wa sa'ad Hafidh Al-Musri Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Faqih wa alamana Syekhina Imam Al-Qutb Al-Ghaus Al-Habib Abu Bakar Muhammad bin Umar As-Saggaf wa alamana wa hu jami'i awliya itisi al-ma'rufah wa alamana wa abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddatuna wa ila ruh jami'il mu'minin minat wal muslim fi jami'i jannah fil marhamhum min darajatin fil jannah wa anna Allah yu'idhu alaina wa ala auladina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumi hadhihi masakanatin fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita baca bareng-bareng nggih. Al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15 dari tertibnya hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu seorang mujtahid fatwa di kalangan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat besar daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah ini sebenarnya bukan orang besar. Kenapa? Beliau yang namanya sahabat Abdurrahman ini orang nggak punya. Sama sebagaimana sahabat Bilal juga orang nggak punya. Apa besarnya sahabat Bilal? Wong budak yang disiksa di zaman jahiliyah yang hampir mati karena ditindih batu besar. Tidak ada sebab, hanya karena ikut rombongannya Kanjeng Nabi. Demikian pula sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini orang nggak punya. Abdurrahman bin Sakhr namanya. Beliau termasuk golongan Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu adalah sejumlah sahabat Kanjeng Nabi yang memang hidupnya itu hanya untuk agama, hanya untuk zikir, hanya untuk berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mulai 5 waktu itu beliau ada di Masjid Nabawi. Jadi orang yang pernah umroh atau haji, pernah ziarah ke makam Rasulullah, ini sampai sekarang masih ada sisanya. Jadi di sebelah timur dari makam Kanjeng Rasulullah Sallallahu sebelah timur, sebelah selatan ya, sebelah utara dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada kira-kira ya separuh musola ini mungkin. Itu yang tersisa, tidak tahu di zaman Rasulullah. Itu merupakan tempat berdiamnya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu artinya ya ahli penduduk pelataran. Pelatarannya Masjid Nabawi. Jadi mereka itu tidak nginep di dalam masjid, tapi di pelatarannya masjid, atau kalau kita apa namanya ini? Halaman, emperan. Nah, emperan. Ya. Pada suatu hari Sayyidina Abu Abdurrahman bin Sakhr ini bercerita, pernah saya ini jatuh, saqattu fi Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam, terjatuh di dalam Masjid Nabawi. Orang-orang ini pada membantu saya, menolong. Ada yang memberdirikan, ada yang apa namanya mendulit-dulit, membangun-bangunkan, ya, menggerak-gerakkan tangannya. Kata sahabat Abu Hurairah, dikiranya saya itu tidak sadar. Ya. Saya ini cuma jatuh, saya ini tidak pingsan. Saya ini cuma jatuh, saya tahu tangan saya digerak-gerakkan, kepala saya digoyang-goyang, tahu.
Wa ma bi illa min ju'. Saya ini nggak kena apa-apa, cuma kena saking lamanya saya lapar. Tidak termasuki oleh makanan apapun. Sehingga jatuh. Jadi itulah salah satu lukisan bagian daripada kehidupan baginda Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man utawi sapaning wong iku kana ono sapa man iku yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik. Maka hendaklah ia berkata yang baik. Atau kalau tidak berkata baik, setidak-tidaknya. Nah, ini terjemahannya gitu. Auliyasmut. Nah, ini kata pilihan ini begitu. Auliyasmut, atau setidak-tidaknya kalau tidak berkata baik, diam. Ini artinya au itu begitu. Siapa yang percaya dengan Allah dan percaya dengan terjadinya hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau setidak-tidaknya diam. Pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang memang beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, wal yaumil akhir, dan percaya dengan terjadinya hari kiamat, falyukrim, maka hendaklah dia itu memuliakan atau menghormati jarahu, akan tetangganya orang tersebut. Ajaran yang kedua yang ditanamkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah siapa yang beriman, hendaklah keimanan tentang Allah dan keimanan tentang hari kiamat itu memantulkan sikap dan perilaku yang menghormati tetangga. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang memang percaya dengan Allah, percaya dengan terjadinya hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dalam kitab Hadisul Arba'in, pada hadis ke-15 tentang min khisalil iman. Min khisalil iman itu artinya unsur-unsur yang harus melekat dalam keimanan seseorang. Apa unsur-unsur yang melekat dalam keimanan seseorang? Itu ya, nomor 1 al-qaulul hasan, nomor 2 wa ri'ayatu haqqul jar, yang ketiga wa ri'ayatu haqqud dhaif. Yang pertama, unsur yang pertama itu adalah al-qaulul hasan, menjaga lisan agar selalu memantulkan kosakata atau ucapan yang baik. Ini sumber keselamatan keimanan kita. Kalau iman kita kepingin terjaga, maka sumber keburukan iman itu akan terpancar pertama dari mulut. Kenapa?
Karena mulut ini satu-satunya organ tubuh manusia yang tidak pernah off. Tidak pernah netral. Kalau tangan bisa netral. Tangan bisa netral, tak meneng. Tapi kalau mulut bisa libur. Motone melek, pikirannya ono, ya. Ya wis biasa, meneng iso. Pilihannya hanya satu, ke kanan atau ke kiri. Berkata baik atau berkata buruk. Komen api atau komen elek. Itu mulut. Mulut ini satu-satunya organ tubuh yang tidak pernah netral. Wis isun tak netral ae. Apa? Ya ngomong tapi ya gak elek ya gak apik, gak iso. Mboten saged. Itu mulut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu ya. Aktsaru ma yudkhilun nas annar faqal al-fam wal farj. Sebab terbanyak manusia itu tergelincir ke neraka. Itu sumbernya dua. Sebenarnya satu. Ya dua. Rasulullah nyebutkan dua. Al-fam wal farj. Mulut yang tidak dijaga. Kemudian berefek negatif pada kemaluan. Ya nek ngomongnya mboten dijogo, gak terbatas, sembarang kalir, akhirnya nafsune diumbar. Pokoknya kata Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas annar. Faqal al-fam wal farj. Rasulullah ditanya tentang unsur terbanyak yang menyebabkan manusia tergelincir ke dalam neraka. Jawaban Rasulullah al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Jangan pikir, kalau sudah mulut yang berbicara, semua karepe hati niku pun terpantur, terpancar semua, terpantul semua. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi syarhihi li Sahihil Bukhari wa hadza min jawami'il kalim wa qala ishtamala al hadits ala thalathati umurin tajma'u makarimal akhlaq al fi'liyah wal qawliyah. Terus al Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar al Asqalani yang mensyarahi kitab Sahihul Bukhari niku menyebutkan hadis ini adalah hadis min jawami'il kalim. Termasuk kata singkat tapi padat niku jawami'ul kalim. Singkat tapi padat. Nggih. Ya napa mboten padat? Rasulullah menyimpulkan 3 hal yang menjadi pilar daripada keimanan seseorang. Nomor 1 terletak pada seberapa kuat dia mengendalikan mulutnya. Caranya ya apa? Mengendalikan mulut. Ya zikir. Ij'al lisanaka radban min zikrillah. Jadikan lisanmu itu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, mangkane zikir sing paling afdol niku nggih zikir lisan. Zikir lisan. Nggih, tentu lisan yang dibarengi dengan hati. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh zikir sing afdal nggih lisan. Karena kalau lisannya berbunyi itu menunjukkan hatinya ingat. Kados para ulama dawuh niku. Innal kalama la fil fuadi wa innama
ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama setuhune substansi kalam iku la fil fuadi ana ning jero ati. Wa inna ma ju'ilal lisanu, sesungguhnya diciptakan lisan itu sebagai dalilan, sebagai petunjuk alal fuadi kepada hati. Nek pancen atine apik gak kira terpancar pada mulut dan ucapan serta yang keluar dari mulutnya kecuali baik. Tapi nek wis ucapane tangi turu meso. Ketemu fulan, cuk. Mbok nyopone mantep. Itu menunjukkan hati ini nggih mboten sae. Keliru maneh asu lho. Nggih. Itu menunjukkan wong sing gak eling nang Gusti. Mangkane ya iku wis atine ya iku. Nek kepengin ro atine sak pira ya delokno ucapane. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Bolak-balik kok durung azan ya. Misalnya takon. Ini menunjukkan hatinya ingat kepada sholat. Bolak-balik. Ngono. Nggih. Enggak makane nggih kita usahakan supaya nek resepe Kanjeng Nabi ketika para sahabat niku takon, nggih, di antara sahabat takon, "Ya Rasulullah, pelajaran saking panjenengan niki sampun kathah. Qad kathula alayya syara'il Islam, au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Pelajaran panjenengan niki sampun kathah. Tolong panjenengan ajari kula, sing dengan itu saya ndak terlalu banyak belajar ruwet-ruwet malih. Panjenengan ajari sing sederhana dari seluruh pelajaran sing sampean ajari ya Rasulullah. Rasulullah niku ngeten hadis. Amsik alaika hadza. Jujur nang amsik alai hadza. Jogon cangkemmu. Lah ngene iki balik nang niki. Fal yakul khairan aw liyasmut. Pilar pertama supaya iman kita istiqomah, gak terganggu oleh virus apapun, jaga mulut, usahakan. Ya zikir, tasbih, tahmid, tasbih, sholawat nang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, nek mboten nggih menang. Falyakul khairan. Nggih. Al-qaul. Nggih. Qaul niku sing yo napa? Yang berhubungan dengan pribadi. Nggih pun niku zikir. Nggih. Zikir yang menunjukkan bahwa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten ngoten, nggih. Auliyasmut utawa meneng. Khair. Falyakul khairan. Nek hubungane maya ta'allaq billah Subhanahu wa taala nggih zikir. Nggih. Lisane terus dijogo metu teko omah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mlebu nang omah, lisane difungsikan. Nggih. Bismillahi walajna wa bismillahi ukhrajna wa ala rabbina tawakkalna. Ape ngemplok panganan, bismillahirrahmanirrahim. Pun paling singkat. Apa yang guys sandal, bismillahirrahmanirrahim. Jadikan lisanmu itu senantiasa basah karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari wudu, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Nah iso setiap donga niku libatkan nggih orang tua yang masih ada, nggih ya, kalau menyangkut dongane kita, nggih. Allahumma ij'alni wa walidi wa auladi wa ahli minat tawabin waj'alni wa ayyahum minal mutatahhirin waj'alni wa ayyahum
min ibadika sholihin waj'alni wa iyyahum saburan syakura waj'alni wa iyyahum adzkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Asline saking Kanjeng Nabi nggih mboten enten, tapi wong pancene Kanjeng Nabi memerintahkan kita supaya eling sing perlu selamat iki gak awak tok. Nggih, dieling terus semua yang kita lafadzkan dari doa-doa yang kita panjatkan, sertakan keluarga, anak, nggih. Nek khusus nggih sebut namanya, nek kejawan mboten usah. Nggih sak kanca, Allahumma ij'alni wa ahli wa auladi wa ikhwani wa ahli majalisi minat tawabin. Selanjutnya mereka mawon. Waj'alni wa iyyahum minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin waj'alni wa iyyahum saburan syakura waj'alni wa iyyahum adzkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Misale nggih. Nek misale lunga misale nggih. Dungane Kanjeng Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Oh sampai akhir nek pun mantun wa na'udzuka wa za'isarat wa ra'isafar. Sampai butuh li kangge kula donga niki ya Allah wali ahli kangge keluarga kula wali auladi ashabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yo ngoten. Perlune napa? Siji nangeni lisan. Nomor loro, nek donga kita niki menyangkut ngelok-ngelokno tangga, ngelok-ngelokno kanca. Malaikat iki donga. Malaikat melok donga. Nek kon ndongane wong tuwa. Allahumma sallimna wal muslimin. Malaikat niku wa anta mithlu dzalik. Nggih. Wa anta mithlu dzalik. Kon ya muga-muga ngono. Ya Allah, panjenengan selamataken kula, tangga-tangga kula, keluarga kula, kanca-kanca ngaji kula. Wa anta mithlu dzalik. Wa anta mithlu dzalik. Ya Allah, kula nuwun Fatihah niki kangge warase kanca kula sing sakit fulan, Al-Fatihah. Wa anta mithlu dzalik. Nek diangen-angen sakniki nek diangen-angen. Donga kita kangge kanca kita. Kale dongane malaikat ndongakno kita, mergo kita ndongakne wong liya. Kira-kira mustajab pundi? Jelas mustajab dongane malaikat. Makane nggih, kita doakan diri kita enggak apa-apa, memang kita perlu selamat, tapi jangan lupakan orang lain, para tetangga dan teman pengajian dan lain sebagainya, karena dengan itu melipat gandakan keberuntungan. Malah nuwun sewu, malah Imam Nawawi niku lho. Imam Nawawi niku teng kitab Idah fi manasikil hajj. Kitab Idah niku nerangaken tentang bab haji. Napa terus Imam Nawawi? Nggih. Wong niku nek wis tau haji, terus arepe haji maneh, niku luwih afdal haji badal atas nama orang lain daripada haji atas nama dirinya sendiri. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku keterangan Imam Nawawi teng kitab Idah. Soale napa? Soale nek diniati haji badal, sampean wis tahu haji, gak bolak-balik pisan tok pun. Berarti kewajibannya pun gugur napa dereng? Sampun. Berarti setelah itu sunnah. Begitu pergi, alhamdulillah rezeki ape budal maneh. Mbok sebab apa, nggih ya? Mbok sebab membimbing wong, mbok sebab dibayari wong, mbok lain sebagainya. Nggih. Wis tak niati badali wong tuwa. Berarti haji niku wajib napa sunah? Wajib nek wong tuane durung haji. Sampeyan pilih, oh tibai oleh haji oleh napa jenenge rezeki maneh. Utawa pas haji lak suwe ya. Harus niat haji. Boten nek haji nggih. Soal nggih nek umroh laan, nek umroh badal. Tahun maneh oleh kesempatan maneh haji, niat atas nama ibu, atas nama mbah,
atau keroto atas nama Pak D, Bude nek wis meninggal, syaratnya nek sik urip mboten angsal. Itu lebih afdol daripada sampean haji bolak-balik niat awake dhewe. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab itu. Soalnya gini ku wau, sepanjang kita melaksanakan haji didongakne dening malaikat. Nggih. Amin Allahumma. Pun niku. Jadikan lisan kita ini selalu berzikir, berdoa untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang berkaitan dengan pribadi. Pokoknya ini sumber kebaikan. Nek mboten ngoten yang berkaitan dengan orang lain. Okay? Amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun misalnya okay, hanya sampai kelas niat. Sampai kelas niat. Panjenengan rutin teng masjid pundi mawon utawa musala Baitus Surur tak niati bae ana Quran ceblok, bae ana nggih lawang gurung ditutup, bae ana lampu gurung dipateni. Nah, niku termasuk amar ma'ruf. Timbang mubazir tak pateni. Sampeyan niati. Itu semua menaikkan kualitas kepergian kita ke musala daripada mboten diniati. Satu, pokoknya yang penting ya apa? Fal yakul khairan aw liyasmut. Nomor kali, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah menghormati tetangganya. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang masuk bagian dari hisab kita esok di hari kiamat. Ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, ausani khalili Jibril. Kanjeng Nabi pesan tentang para sahabat. Kanjeng Nabi nggih dipeseni malaikat Jibril. Ausani khalili Jibril bil jiron dengan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarith. Sampai isun iki menduga ojo tangga ya melok duwe hak waris. Saking seringe malaikat Jibril pesen teng Kanjeng Nabi. Tidak henti-hentinya Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Ya. Sampai saya menduga kalau tetangga ini oleh warisan langge. Upama kobongan. Ono musibah sing pertama nulung niku sepupu sampean sing nok desa liya ta tangga. Nggih, ono terbakar. Omahe dibobol maling. Sing ketok dhisik sapa? Jelas tangga lah ngono. Nek ngeteri apa-apa sing ado dhisik. Nah, keliru. Nek ngeteri apa-apa nek rawan enak ya tangga dhisik. Sing ambu niku tangga. Dadakno diterno nang misanan sing nok pojok. Gak ambu nok pojok. Nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hubungannya napa kok Kanjeng Nabi dawuh mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kok dikaitkan dengan iman kepada Allah, iman hari kiamat. Hari kiamat. Kok iso dikaitkan dengan hendaklah menghormati tetangga? Karena kalau seligence ambek tonggo, salah paham apalagi zalim ambek tonggo, nggih. Nanti di hari kiamat akan datang orang yang datang sholatnya tepat, nggih, posone tepat, ikine tepat, tapi zalim ambek tonggo. Akhirnya nopo? Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanati. Akhirnya tonggo sing tengen, nggih, ambek Gusti Allah dikai kebagian kebagusane.
Dikekno nang apa? Soale kedzalimane durung dibayar. Batas tanahe upamane niki dadakno diangsek-angsek upamane utawa napa dadakno nggih peleme tanggane mergo kenceng dadak digotek tul karo nggih padahal jelas teke tangga gurung njaluk sepuro akhire napa ganjarane sembayange ambek Gusti Allah oh kan gurung njaluk sepuro dikekno nang tanggane sing kiwa ya ngono dadakno kok tanggane ngepis sandal dadakno dicukuk sandale mergo sik anyar upamane gurung njaluk sepuro oh tangga kiwa dikeki kebaikane fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaih nek wis kebaikan-kebaikan itu sudah dibagi kepada orang-orang yang dizalimi kok si ono kesalahane akhirnya kesalahane tangga dibrekno nang dhek. Kenapa? Ya karena membayar kezaliman yang belum terbayar tadi. Makanya Gusti Allah dawuh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya. Timbang kok yauma la yanfa'u malun wala banun hari kiamat enggak ada gunanya lagi kaya ataupun anak. Nggih. Nggih. Anak buat sakit kalau kezaliman kita terlalu banyak kepada orang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Makanya dikaitkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang iman tentang Allah dan percaya dengan terjadinya hari kiamat, fal yukrim jarahu, hendaklah menghormati tetangganya, jangan sampai menzalimi atau menyia-nyiakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman tentang hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tamu. Napa sih tamu niku? Tamu itu adalah orang lain yang datang kepada kita. Dia datang ini sudah mengorbankan wajahnya. Sudah mengorbankan sebagian dari kehormatannya. Kehormatannya lho, wong namu iki sakjane nek mboten enten perlune mboten kira namu. Dadakno gak dibukai lawang. Nggih. Hah? Upamane ini. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Sebagian daripada syariatnya Nabi Ibrahim niku nek golek kanca supaya ana ngancani mangan niku sampai berkilo-kilo mencari orang. Di zaman niku pancen tanggane ado-ado. Nah, sekarang kita ndak usah nyari, minimal nek ana kanca teko, tangga teko, utawa dulur teko, ojo sampai tersinggung. Minimal pun. Lah yo napa? Bagaimana menghormati tamu itu tidak akan menjadi bagian daripada pilar keimanan. Wong kita datang saja tidak. Sedangkan ini didatangi. Kok menyia-nyiakan? Nah, ini bertolak belakang dengan ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Fal yukrim dhaifahu." Hendaklah berbaik-baik menghormati tamu. Nah, ini. Oh, pun azan nggih. Nggih. Pas niki. Niki baru pas, nggih. Lah enten
Azan ngeten iki ajarane Kanjeng Nabi napa? Ucap dengan kebaikan. Wa bis sholawati ahlan, selamat datang. Salat fardunya kini sudah tiba. Lho, nggih ya. Nah, niki anune ajarane Kanjeng Nabi. Marhaban bil qailina adlan wa bis sholawati ahlan. Nah, menurut Al-Qur'an, nggih ya, azan niku sautama-utamane panggilan. Qur'ane wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Kandung 3 pilar daripada pilar-pilar keimanan kita. Mudah-mudahan menjadi bagian daripada pedoman kita dalam taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala maupun dalam menjalankan fungsi kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Wonten? Nggih. 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 Haji niku harus dikerjakan oleh yang bersangkutan dan tidak boleh dibatalkan kecuali kalau sudah ada halangan yang bersifat tetap. Halangan yang bersifat tetap itu meninggal. Kalau misalnya tua atau sakit atau apa masih bisa diharapkan. Belum boleh dibadalkan. Sama seperti niku kan rukun Islam. Sama dengan sholat. Sholat tidak bisa. Kalau sudah meninggal baru disolati oleh orang lain, baik sholat jenazahnya maupun sholat-sholat yang tertinggal disolatkan, diqodhoi. Ngoten nggih? Itu jadi haji badal hanya boleh dikerjakan atas nama orang yang sudah meninggal. Ngoten malih? Nggih. Jadi ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tetangga karena kita berada dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang notabene bukan negara Islam, sehingga tetangga kita ini macam-macam. Jadi yang penting prinsip yang harus dipegang nomor 1 adalah tetangga. Apa pengertian tetangga? Pengertian tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Siapa yang disebut tetangga? Kalau menurut keterangan lain adalah arba'ina daran min darik. Yaitu 40 rumah dari rumahmu. 40 ke selatan, ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang kalau ada, ya. Itu pun kalau secara teknis bisa dijangkau. Kadang-kadang yang belakang ini beda RW atau ada pagernya, misalnya. Ya yang didahulukan yang 1 RT karena itu dalam struktur kehidupan bermasyarakat ada bagian-bagiannya. 1. Yang kedua, bagaimana kalau berbeda agama? Secara teknis ya kita yang lebih tahu, yang paling tahu bagaimana menerapkan ajaran Islam itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apakah lebih didahulukan yang seagama tetapi dia agak berjarak dengan kita, atau
mengutamakan tetangga yang satu tembok dengan kita, tapi berbeda agama. Nah, prinsipnya yang penting adalah bahwa kita diajari oleh Rasulullah menghormati tetangga. Itu kita. Misalnya tetangga yang dempet sama kita ini orangnya baik, sering ngeteri, sering ini. Ya secara kemanusiaan tentu dia lebih berhak untuk dibaiki. Kenapa? Walaupun berbeda agama, dia mempunyai hak untuk mendapat pelayanan prioritas dari kita karena kebaikannya. Lah bagaimana kalau berbeda agama, Ustaz? Apa tidak lebih baik memberi yang sama-sama bisa beribadah? Di dalam Al-Quran diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bersedekah kepada orang yang kafir ini merupakan ciri-ciri daripada orang yang beriman. Di dalam surat apa itu yang wa yut'imun ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surat Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Apa? Terusane lajeng ciri-ciri daripada orang yang beriman di zaman Rasul nggih adalah wayub'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu adalah orang-orang yang mau memberi makan kepada di antaranya 3 orang. 1, wayub'imuna ala hubbihi dengan senang hati, bersedekah dan memberi makan dengan senang hati kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, dan kepada anak yatim. Wa asiron, dan orang yang ditawan, para tawanan. Siapa para tawanan itu? Para tawanan di zaman Rasulullah, tidak ada orang Islam ditawan. Kalau dia mau masuk Islam, tidak ditawan. Justru karena dia kalah perang dan kafir, tidak mau menyerah kepada ajaran Rasulullah, maka dia ditawan. Itu pun memberi makan kepada para tawanan yang di penjara, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Artinya apa? Kita berbuat baik, ngeteri tonggo yang lain agama, itu juga berpahala asal tepat pada proporsinya. Ngoten nggih? Nggih. Kula nggih natos gadah tonggo. Pendhetor, nggih pendeta. Teng BPW-an niku. Nggih riyo niku ndisiki. Sakderenge tonggo liyane niki mara. Pak Fatoni, selamat hari raya ya. Aduh. Selamat. Ya Pak, terima kasih. Betul. Nah, kita hanya nimpali pada hubungan-hubungan kemasyarakatan, hubungan-hubungan ketetanggaan. Niku nggih ngoten. Misale pada hari Natal nggih kula salaman mawon. Nggih. Habis nggih. 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 Nek arek cilik kadang-kadang diplesetno, selamat hari nakal ya. Ketoke hari Natal, hari nakal jare. Wonge gak krungu, selamat hari nakal Pak ya. Wonge konsentrasi nang hari Natal, gak nyebutno nek hari nakal. Ya niki plesetane arek nom-nom. Ya selamat hari nakal, selamat hari nakal. Ya artinya apa? Itu bahwa kita ini sebatas untuk menyesuaikan. Kenapa? Ya karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, selamat ngapa jenenge? Hari kelahiran Yesus yang merupakan putra Tuhan. Nah, itu kan akhirnya panjang. Walaupun ini masih dalam kontroversi perdebatan, tapi ya kita cari yang aman, yang lebih aman dari segi akidah. Nek kula nggih golek sing aman mawon. Nah, kalau
Nah, ya lebih baik ngeteli rawon saember daripada ngucapno selamat hari Natal. Ngoten Pak Sugiyardi. Nah, terus di lapangan kitalah yang menentukan, yang paling tahu tentang kemaslahatan. Demikian juga walaupun ada ajaran-ajaran Rasulullah tentang yang lain, yang dalam kehidupan hubungan dengan tradisi, dengan kehidupan masyarakat, ya kitalah yang lebih tahu tentang bagaimana kemaslahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih? Sampun, nempun monggo maca Asmaul Husna. Monggo, marilah kita tutup majelis kita ini. Mudah-mudahan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamana wa sanal imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani wa alamana wa sanal Habib Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa alamana ma syekhuna asatuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmaniyat as-salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyyum, ya Matin, ya Waliyyu, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Fardu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'al, ya Barru,
يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماء فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر الدروس القطب أجلى عن القلب الصادى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين صعبا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم العابرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم لله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.